tetap sehat walafiat ya. Oke, maka sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, yang kita cita-citakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini ya kita akan membahas tema 1 lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran SPDP yaitu dengan kegiatan menyanyikan lagu daerah. Siswa dapat menyanyikan lagu dengan tempo dan tinggi rendah nada dengan tepat. Bahasa Indonesia dengan kegiatan mencari tahu jenis-jenis cerita fiksi, kalian dapat menjelaskan pengertian jenis-jenis cerita fiksi dan menyebutkan contoh-contoh cerita fiksi. IPA dengan mengisi hasil percobaan, kalian dapat menyajikan hasil percobaan yang dilakukan tentang pengaruh gaya dan gerak dengan benar ya. Ini adalah Edo adalah asli dari Papua. Edo teringat lagu daerah di lingkungan tempat tinggalnya di Papua. Edo akan menyanyikan lagu dari Papua yaitu Yamko Lambe Yamko. Oke anak-anak, mari kita nyanyikan bersama dan kalian bisa melihat video pada tampilan berikut ya. 1, 2, mulai. Anak-anak, bagaimana? Asik bukan lagunya ya? Yang korambe yangko arunawa kombe ya. Lanjutkan lagi. Edo berhasil menyanyikan lagu Yamko Rambi Yamko dengan baik. Saat bernyanyi, Edo memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Apa kalian masih ingat tentang tempo dan tinggi rendah nada? Mari mengingat kembali tentang tempo dan tinggi rendah nada. Ya, tempo adalah cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan ya dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang ataupun tempo lambat ya. Nina buku, oh Nina buku ya, itu untuk menidurkan bayi.
Sementara itu, tinggi rendah nada merupakan cara-cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Perhatikan anak, kalau angka ini ada titik di bawahnya itu rendah, kalau tidak ada titiknya berarti sedang, kalau ada titik di atas itu tinggi. Oke, perhatikan ya, ini ada G ya, kemudian ini F. Nada-nada yang berdiri di bawah disebut tangga nada oktav rendah. Nada-nada yang tidak berdiri disebut tangga nada oktav sedang, dan nada-nada yang berdiri di atas disebut tangga nada oktav tinggi. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Susunan nada yang berurutan naik atau turun disebut tangga nada. Tentu saja jarak antar nada yang berurutan itu naik atau turun tertentu pula. Satu contoh ini, do re mi fa sol la si do. Amatilah teks lagu Yamko Rambe Yamko, identifikasi tinggi dan nada dari notasi lagu di depan. Apa yang kamu temukan? Ya. Yamko Rambe Yamko bernada dasar do, ya, bernada dasar do, kuncinya C, berirama 4/4 dan bertempo sedang moderato. Nada rendah berada di middle C dan tertinggi 1 oktav C5. Nyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko bersama-sama lagi ya. Kamu dapat pula mengatur tempo lagu yang dinyanyikan. Rasakan bila tempo itu dipercepat ya. Semakin ke kanan nada semakin tinggi dan ke kiri semakin rendah. Ada bertitik bawah berarti nada rendah ya. Sudah diulangi lagi, bertitik tidak bertitik sedang dan bertitik di atas berarti nada tinggi. Kamu dapat pula menentuk tempo lagu yang dinyanyikan. Rasakan bila tempo lagu itu dipercepat. Apa makna yang terkandung dari lagu Yamko Rambe Yamko? Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu yang bertemakan tentang peperangan. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna dari lagu ini cukup menyedihkan anak-anak ya. Lagu ini menceritakan sebuah pertikaian yang terjadi di dalam negeri. Di dalam lagu ini, pelantun lagu ingin menjadikan bunga bangsa. Maksudnya apa bunga bangsa? Yaitu pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah. Selanjutnya, ayo membaca cerita rakyat berikut Kasuari dan Dara Mahkota. Kasuari memiliki badan besar dan sayap lebar. Dia mampu terbang tinggi, namun Kasuari amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah yang telah masak. Buah-buah itu disembunyikan di bawah sayapnya sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Burung-burung lain mengetahui keserakahan Kasuari. Oleh karena itu, tidak seekor burung pun mau berteman dengannya. Meski demikian, Kasuari tidak memedulikannya. Lama-kelamaan Kasuari semakin serakah. Tidak hanya buah-buahan di pohon saja yang diambilnya, tapi juga buah-buahan yang jatuh ke tanah. Burung-burung lain pun jengkel. Mereka mencari cara agar Kasuari sadar dari sifat serakahnya. Bagaimana jika lomba terbang? Siapa yang mampu terbang tinggi dan paling jauh, dialah pemenangnya. Kalau Kasuari kalah, dia tidak boleh mencurangi kita lagi. Usul Dara Mahkota. Siapa yang bisa melewati Kasuari? Badannya besar, sayapnya lebar. Sekali mengepakkan sayap, dia pasti bisa terbang jauh. Kita tidak akan menang. Jawab Pipit pesimis ya. Pesimis itu tidak percaya diri ya. Ya, selanjutnya kalian bisa baca ya sampai akhir. Selanjutnya pada pembelajaran 1 telah dijelaskan bahwa cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi. Begitu pula cerita ini anak-anak, ini termasuk cerita fiksi. Akan tetapi karena hewan disebut cerita fiksi yang berupa vampir. Nanti penjelasannya ada di bawah ya.
Selanjutnya kalian bisa mencari ya siapa tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Kemudian ada berbagai jenis cerita fiksi, diantaranya cerita rakyat, cerpen, dan novel. Ada 7 cerita rakyat, antara lain cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan saga. Cara informasi tentang jenis-jenis cerita fiksi berikut ya. Cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Contoh, si Kabayan, Pak Pandir, dan Pak Belalang. Kalian bisa cari di browser internet ya. Mite adalah cerita berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercaya mempunyai kekuatan. Contoh, Putri Tunjung Kui dan Putri dari Bambu. Kemudian yang C, fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan masyarakat seperti manusia. Contoh, kancil dengan buaya dan burung hanam. D, legenda adalah cerita lama mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah kejadian alam, asal-usul sesuatu benda atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contoh, terjadinya gunung Tangkuban Perahu dan Malin Kundang. Saga adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah. Contoh, Calon Arang dan Lutung Kasarung. Kalian bisa lihat di internet juga. Yang F, cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Contoh, cerpen persahabatan, cerpen lucu, cerpen kehidupan sehari-hari. Yang 9, novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokohnya. Contoh, Laskar Pelangi ya, ini sudah kita di pembelajaran yang sebelumnya ya. Karya Adria Hirata, tenggelamnya kapal Pandawi, karya Hamka, karyanya karya Hamka. Bacalah kembali cerita asal mula Telaga Wana dan Kasuari dan Dharma Kota. Kemudian identifikasikan jenis cerita fiksi tersebut. Sudah jelas karena jenis cerita fiksi ini Kasuari dan Dharma Kota adalah fabel. Karena apa? Cerita fiksi berupa fabel karena tokohnya adalah hewan yang berwatak seperti manusia. Kemudian jenis cerita fiksi asal mula Telaga Wana adalah legenda. Kenapa legenda? Cerita rakyat zaman dahulu yang berkaitan dengan peristiwa dan asal-usul terjadinya suatu tempat. Kalian perhatikan gambarnya. Nah, saat itu mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, itu telah mengurangi gaya. Sepeda pun bergerak lambat atau pelan. Sebaliknya saat Edo menambah kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah menambahkan gaya. Sepeda pun bergerak cepat, dengan demikian gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Apakah kamu masih ingat tentang gaya dan gerak? Ya, kemarin baru kita bahas. Ini kalian bisa mencoba di rumah, mendorong meja sendiri dan bersama teman. Ya seperti contoh gambar ini. Dan bisa mencobanya. Kemudian, apa perbedaan yang kamu rasakan saat mendorong meja sendiri dan berdua? Saat mendorong meja sendiri, beban lebih berat. Ketika berdua, beban menjadi lebih kecil atau lebih ringan, sehingga lebih mudah untuk mendorong meja. Kemudian, yang kedua, bagaimana pergerakan meja saat didorong sendiri dan berdua? Jika didorong sendiri, gaya dorong lebih besar. Akan tetapi jika dilakukan dua orang, maka dorongannya akan lebih ringan. Apa kesimpulan dari percobaan ini? Saat didorong sendiri, meja akan lebih berat. Jika didorong berdua, meja akan lebih ringan. Itu adalah kesimpulannya. Ayo kita lakukan bersama apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Yaitu kita tadi sudah mempelajari jenis cerita fiksi dan belajar tentang gaya dan gerak. Kemudian apa yang harus kalian perhatikan saat menyanyi, yaitu sikap badan. Ya, bisa dengan duduk, bisa dengan berdiri, tapi pernapasan yang baik. Dengan begitu suara yang kita keluarkan akan terdengar baik. Apakah pengaruh gaya terhadap gerak benda? Gaya dapat mengubah arah gerak benda, gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak dan sebaliknya.
Oke, kerjasama dengan orang tua, kalian bertanyalah kepada orang tua kalian tentang lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu. Apa saja lagu daerahmu, kemudian pilih satu lagu daerahmu, mintalah orang tuamu untuk menyanyikan tuliskan syair lagu yang dinyanyikan orang tuamu. Kalian bisa mencobanya. Contoh kalau dari Jawa Tengah, gundul pacoco, ya seperti itu bisa kalian coba. Yang dari Bali bisa daerah asal kalian, ya tidak masalah, jadi coba dan dinyanyikan, pasti akan unik sekali anak-anak. Apabila ini ada dalam kelas, sungguh luar biasa. Jadi setiap daerah kalian bisa mencoba lagu daerah asal kalian, lalu kita nyanyikan bersama-sama, menambah pengetahuan dan wawasan kita. Oke, cukup sampai di sini. Apabila ada kekurangan, Pak Guru mohon maaf ya. Tetap jaga kesehatan, mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika cerdas. Mohon maaf, salam tematik cerdas ya.